Hai, aku Reski, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Welcome to Sky Cetrana Channel. Jadi enak yang mana ya openingnya, masih bingung. Terus aku mau share tentang ngelanjutin tentang bikin SIM di New Zealand. Akhirnya aku dapat ini driver license New Zealand. Jadi bentuk driver license-nya tuh kayak gini ya sama seperti kartu pada umumnya. Terus ada foto, ada bendera New Zealand, ada foto yang buremnya. Aku juga nggak ngerti ya, di Indonesia juga sama kan ada yang kayak gininya gitu, ada foto yang blurnya di sini kecil. Terus ada driving license, New Zealand driver license, ini information. Dan di belakangnya juga dikasih tahu kalau kita bisa pakai SIM ini tuh cuman untuk mobil yang kayak gini gitu, bukan truk, bukan mobil lain, cuman bisa mobil ini. Dan di sini tuh kayak karena ini tuh masih restricted license, belum full license. Jadi di sini tuh ada restricted license dan ada full license. Bedanya restricted license itu dia masih tes teori aja, yang kayak kemarin aku kasih lihat soalnya. Kalau full license itu bersama dengan prakteknya. Bedanya perizinannya bedanya apa sih? Kalau nggak salah restricted license itu cuma boleh nyetir dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi over 10 malam itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita ada apa-apa terus pas dilihat SIM-nya itu masih restricted, ya itu bermasalah kan, berarti kamu melanggar gitu kan, nanti kena fine lagi. Nah terus ini bisa buat at least kita pergi sendiri gitu kemana-mana, tapi nggak bisa dipakai kayak kita kerja bawa penumpang luar gitu, kayak misalnya jemput orang di bandara, atau misalnya kita kerjanya itu antar jemput anak sekolah. Itu kalau nggak salah nggak bisa pakai restricted. Jadi kalau yang bawa penumpang yang dengan tujuan untuk bekerja itu harus yang full license. Aku juga sebenarnya lagi lihat-lihat lowongan kerja gitu yang rata-rata memerlukan full license gitu ya. Aku juga nggak paham. Tapi so far si ini tuh berguna sih buat kemana-mana, dan memang ya udah mobil aku tuh atas nama si license aku yang ini. Terus gimana ceritanya? Jadi ada cerita khasnya ya, selalu ada dramanya di hidup aku ini. Jadi kayak pas lagi bikin driver license ini, itu tuh kayak minggu depannya itu mau school holiday, kayak aku nggak akan bisa pergi-pergi mungkin sama anak-anak kalau aku belum punya license yang sah gitu kan. Kalau license Indonesia, karena aku udah lebih dari 1,5 tahun di sini, takutnya ditanya terus aku kasih liatnya license Indonesia malah jadi bermasalah. Jadi aku pikir ya udahlah, aku harus usahain hari Jumat itu di end of the week-nya kantor buka gitu kan. Jadi kayak aku usahain buat dapat, dan di hari itu tuh hujan seharian. Terus aku usahain buat dapetin bikin SIM ini gimana sih gitu. Terus aku tuh ke tempat, kalau di sini tuh bikin SIM bukan di polisi ya, bukan di police station, atau ya bukan, hubungannya nggak sama polisi, sama AA something ya, AA gitu kan. Kalau bis nih, kartu bis itu kan AT nih, AT. Entah kalau buat bikin SIM itu atau segala tentang lalu lintas itu sama AA gitu nama perusahaannya. AA itu aku ke kantor AA terdekat, terus dibilang, oh kalau kamu convert dari SIM yang udah ada ke SIM restricted itu nggak di sini, itu harus di tempat di cabang lain yang yang lebih besar gitu. Oke, terus aku ke cabang lain itu, terus kayak ngelihat jam ini jam berapa ya mereka tutup. Itu sore hujan dan kayak injury time banget, kayak oh ini udahlah aku kejar lah gitu. Kayak kalau misalnya bisa aja aku tuh kalau lagi males kayak aku pilih hari lain, tapi ya udah aku harus kejar hari itu juga untuk bisa dapetin si SIM ini. Terus udah datang tuh ke kantor yang lebih besarnya itu, siapa namanya, resepsionis lah ya kita bilang, atau front officernya itu ngecek data kita keluarin paspor, SIM asli sama
translate SIM kita, kita pakai ke SIM kita itu diterjemahin ke penerjemah tersumpah yang legal di sini di bahasa Inggris kan gitu. Terus kalau nggak salah 3 data itu aja. Terus dia cek nama aku tuh Reski Spasi Catrianawati, validnya itu ya dari akte sampai semuanya. Dan nggak tahu kenapa SIM Indonesia itu, aduh aku nggak bawa SIM Indonesianya, Reski Spasi Catriana Spasiwati. Terus kayak itu nggak tahu karena emang si polisinya lagi pas bikin terus nge-spasi gitu kan, diomongin ini namanya Reski Catriana Wati gitu, jadi makanya dispasi, atau emang format si tulisannya tuh emang kayak gitu Reski Catriana Watinya tuh jadi ke spasi dikit gitu, agak geser dikit. Nah dia mempermasalahkan nama itu, kenapa namanya ini beda gitu antara si paspor sama SIM asli aku bilang ya namanya kan benar, itu kan masalah spasi. Dari semua data aku yang lain itu semuanya itu Reski Spasi Catrianawati. Kalau mau saya kasih lihat sebenarnya semua namanya itu, tapi nggak tahu kenapa yang ini tuh gini, oh kamu harus balik ke tempat kamu bikin SIM ini di Indonesia dan minta pernyataan kalau nama kamu yang benar yang ini. Terus kayak, kamu kapan ke Indonesia? Hah? Ya nggak tahu kapan, tapi kan saya perlu bikin SIM ini. Ya tapi kamu harus membuktikan kalau nama kamu emangnya ini. Ya terus dia nggak bisa ngebuktiinnya dengan dari saya aja gitu misalnya. Dia tetap nggak mau. Oke. Dia kan nelfon dulu tuh ke pusatnya entahlah. Terus terus dia bilang, oh kamu kalau mau kamu telepon aja langsung nih ke pusat, dia yang minta kamu ngasih bukti ini. Nanti kalau misalnya kamu komunikasi lah sama pusatnya gitu, apa harus gimana, boleh nggak apa. Ya udah, terus kan aku oh ya udah, aku ceritanya kayak mau pulang gitu kan, next time aja deh mungkin aku ini urus gitu, aku urus ke Indonesia dulu atau minta tolong siapa gitu yang mau ke kantor polisi di Depok yang ngeluarin SIM aku. Terus kayak, tapi sambil berjalan kaki tuh aku mikir gitu kan, kayak masa sih cuman karena kayak gini aja gitu, kayaknya masih bisa deh diusahain. Akhirnya di sini di mobil ini aku nelfon gitu, aku nelfon ke nomor yang dikasih tahu sama si orang front office-nya itu, kayak ini nomor kasusnya, ini nomor HP-nya, ini nomor teleponnya gitu. Terus aku bilang, aku hello gitu. I'm the person with this problem with case number something, and then I wanna ya terus aku make sure kalau dia tuh ngerti ya kasus aku dulu, dia lihat dulu. Terus dia kayak gitu, aku nggak bisa ke Indonesia saat ini, aku perlu bikin SIM karena ini udah lebih dari 1,5 tahun dan saya harus beraktivitas. Bisa nggak kalau saya membuktikan dengan 3 data saya dengan nama yang Reski Spasi Catrianawati gitu, kalau emang nama saya itu, karena saya nggak bisa minta data ke Indonesia, itu bakal lama, saya perlu cepat dan saya harus melakukan aktivitas dengan mengendarai mobil gitu kan. Sementara kan SIM saya ini sebenarnya masih jalan yang Indonesia itu masih berlaku gitu. Sebenarnya seorang yang teleponnya itu baik, terus bilang oke, tunggu sebentar ya, kata dia, tunggu sebentar lagi. Itu tuh mau pas telepon awalnya aja nungguin sekitar 6 menit gitu ya supaya direspon sama dia. Akhirnya aku nunggu lagi sekitar 3 menit gitu, kayak ya udah dikasih nada sambung, terus aku diemin, udah nggak peduli, kayaknya nggak ada charge ya kalau telepon di sini. Aku tuh udah bayar paket itu udah sama telepon gitu, udah segitu tuh, udah dengan telepon udah mahal pokoknya. Nah terus akhirnya di telepon terus dia ada lagi tuh tersambung lagi, terus bilang Reski, you have new case number, this number. Kamu bisa bilang ke si front office-nya kalau kamu udah review ke sini, maksudnya kayak udah komunikasikan ke kita dan kita allow katanya kamu buat bikin SIM. Semudah itu menurut aku ya, kayak oh jadi bisa katanya. Iya, oh my god, aku tuh kayak speechless, kayak mau ngomong, cuman bilang oh my god thank you so much, cuman bisa bilang gitu doang, cuman kayak oh iya thank you so much, have a nice day, pokoknya apa God bless you whatever. Kayak bener-bener senang banget akhirnya bisa
ini tuh belum tes SIM-nya ya, akhirnya bisa tes SIM gitu. Terus akhirnya aku datang lah tuh, masuk lagi ke si AA itu, terus ketemu orang yang lain, karena si orang yang tadi nyuruh aku balik lagi tuh lagi ada orang lain lah, lagi melayani orang lain gitu. Terus pas aku datang ke another petugas officer yang terus dia bilang, dia ramah gitu, terus bilang ke aku assalamualaikum, karena tahu aku pakai jilbab, ya itu perempuan ya, ibu-ibu lah udah cukup berumur. Terus kayak waalaikumsalam, terus yang baik gitu, terus kayak what's the matter darling, kayak kenapa masalahnya tadi, dia tahu kan di depan aku dia ada juga pas ada masalah itu. Terus bilang iya ini nama aku tuh dibilangnya beda, terus nih tadi aku udah telepon lagi ke sini, terus katanya udah boleh. Nah terus kata si ibu-ibu itu kayak, ini jelas-jelas namanya udah bener kok, apa sih masalahnya, ngapain sih ini harus dipermasalahin, harus ditelepon ke pusat segala, kayak this is not the problem, kayak ya udah sih lewatin aja kan. Dia ngomel-ngomel di depan si petugas itunya, terus si petugas itunya tuh ngomong, ya tapi nanti kalau aku ditanya dia namanya beda gimana, ya that's their problem katanya, kalau sekarang ya udah lewatin aja, kalau ditanya ya baru, ini kan nggak ditanya, udah gitu. Akhirnya dia ngomel-ngomel dan kamu mau tes sekarang, akhirnya tes lah, dapat aku tes hari itu juga. Itu tuh kalau nggak salah jam 4 ya, kayak jam 5 itu udah mau tutup gitu. Akhirnya dapet tes hari itu juga. Wait, aku malu ada orang. Terus kayak dapet tes hari itu juga, terus langsung dikasih ke tempat tes. Dan padahal yang saat menegangkannya itu adalah pada saat tesnya itu kan, yang pada saat tes itu yang aku tuh gemeter dong. Aku harus lolos 1 kali ini, karena katanya banyak orang yang 4 kali itu masih belum berhasil gitu, karena kan maksimal salah 3 itu kan, kemarin aku dijelasin kayak maksimal salah 3. Terus kayak aku tuh setiap kali ngelihat soal track itu geter-geter gitu tangannya. Terus pas soal pertama itu adalah soal yang tidak pernah aku temukan selama aku latihan 25 kali ngulang soal itu kan. Kadang-kadang 20 soal itu sebanyak yang kemarin itu, pas aku misalnya udah tuh salah sekian, nah aku ganti lagi ambil lagi latihan itu tuh, soalnya suka ngacak lagi, suka ada yang baru lagi gitu kan. Nah selama 25 kali aku ngulang kayak gitu, nggak ada sih soal ini, aku lupa lagi soalnya tentang apa. Terus kayak aku mikir, ini nggak ada, gimana jawabnya, kayak ya udahlah, berdasarkan logika itu udah salah, dari soal pertama udah salah. Terus kayak oke lah, udah next. Akhirnya bener tuh, setiap soal aku jawab itu yang bener-bener mikir lagi, bener kan ini gitu. Akhirnya bener. Terus pas mau terakhir malah salah yang kedua, akunya yang agak miss gitu. Ini dia agak ngebelokin kata-kata gitulah, yang ternyata meaningnya itu beda dan harusnya salah aku sih. Aduh, sisa 1 lagi di soal terakhir. Dan kalau nggak salah satu sebelum soal terakhir aku salah lagi, kayak ini udah nggak ada kesempatan lagi, ini udah salah 3 kali gitu, kayak udah nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya tapi ada sisa 1 soal terakhir, terus aku bener alhamdulillah lolos. Jadi kayak sekali aja aku ngambil tes, tapi ngambil kesalahan tuh 3 gitu. Kalau suami aku kan kayak nggak ada yang salah. Ya udah, akhirnya yang penting lolos hari itu di saat injury time gitu, bener-bener hari Jumat sore-sore, supaya aku bisa aku udah dapat surat bukti kalau aku tuh udah tes gitu. Jadi kan kalau mau ngajak anak-anak jalan-jalan tuh ya tenang gitu ya. Akhirnya tuh terus udah dapet tes selesai, terus akhirnya yang ngurusinnya si front office yang cowok itu lagi, yang nyuruh aku balik lagi. Dia diomel-omelin lagi, terus aku bilang terus dia bilang ya sorry ma'am gitu. Ya no worries lah, kayak aku tuh mau ngomong apa lagi, udah yang penting aku lolos tes ini gitu, yang penting aku lolos ujian, yang penting aku dapet SIM-nya. Ya udahlah, dia mau gimana juga guys. Tapi kayak kenapa sih hidup gue selalu ada drama gitu ya, kayak ya udah akhirnya lolos sih, dapet si SIM-nya, driving license-nya, yang kata orang-orang susah dapetnya. Tapi sebenarnya nggak susah kalau kita latihan berulang-ulang sih, bisa lah nginget soal itu. Buat aku ini pencapaian ya, karena aku tuh kayak orangnya jarang belajar, jujur li, aku tuh jarang belajar kayak buat tes, dan orang yang jarang dapat nilai tinggi gitu ya. Jadi kayak ini tuh kayak pencapaian.
bukan orang yang suka ranking atau dapat nilai tinggi setiap tes gitu, tapi ya alhamdulillahnya kesini ya tahulah caranya supaya belajarnya supaya dapetin nilai yang dimau gitu. Alhamdulillah itu tadi cerita aku mendapatkan driver license di sini. Apakah aku mau ngambil full license apa enggak? Harusnya sih bikin ya, karena itu akan menunjang kita mencari pekerjaan yang lebih bermobilitas gitu. Kalau misalnya kita kayak aku mau nganter jemput anak gitu, misalnya anak-anak sekolah gitu, aku terus punya full driver license. Ya kerjaan-kerjaan sampingan yang harus pergi-pergi lumayan lah ya kan gitu. Atau apa ya, banyak sih aku kemarin lihat-lihat semuanya perlu full license. Dan katanya itu juga susah, orang tuh nggak bisa sekali lolos, bisa 2 kali 3 kali, karena kan kadang tegangnya, terus keadaan lapangan itu kadang beda-beda, ada yang dibawa ke motorway, ada yang ternyata tiba-tiba ada lagi jalan perbaikan, itu berarti kecepatannya beda lagi, harus 30 gitu, ternyata ada apa, pokoknya itu yang harus benar-benar di ujian tes itu dirasakan secara real gitu, harus dipraktekkan gitu, kayak kecepatan di sini berapa, kecepatan di sini berapa, terus kayak kita mulai jalan kita harus ngelihat apa, itu tuh dilihat gitu. Jadi kalau ada yang kurang bisa mengurangi penilaian, dan yang menilainya itu manusia, jadi lebih deg-degan gitu. Oke, selesai sampai situ ceritanya tentang driver license aku. Thanks for watching, semoga bermanfaat buat kamu ya, walaupun kamu mungkin belum ada di Indonesia atau ada orang Indonesia yang udah ada di sini. Gimana caranya bikin driver license ya, itu tadi prosesnya gitu untuk restrictednya. Dan aku kesaranin buat yang mungkin baru bisa nyetir di New Zealand, pulang ke Indonesia, bikin deh SIM di Indonesia daripada dimulai dari sini, dari learner gitu. Jadi mendingan bikin SIM dulu di Indonesia, terus di sini convert ke restricted dulu gitu. Jadi lancarin tuh, terus pulang ke Indonesia bikin SIM Indonesia, terus di sini di convert. Karena katanya kalau dari learner juga cukup panjang gitu kayak prosesnya dan apanya ya gitulah, pokoknya ya better kalau kataku ambil dulu di Indonesia baru ke sini gitu. Oke, thanks for watching. Bye bye.